mohon izin Bapak Ibu ya, monggo boleh dilanjutkan, tidak mengurangi kenikmatan Bapak Ibu semuanya dalam menyantap snack yang ada. Kami lanjutkan kegiatan kita pagi siang hari ini karena memang efektivitas waktu dan kami paham jadwal Bapak Ibu semuanya kan sangat padat 3 hari ini di Jogja ya. Nah, ini hari pertama, ini hari kedua, nanti masih ada 2 destinasi lagi. Tadi kami konfirmasi ke Mbak tour leadernya, ternyata ada kunjungan ke Pantai Parangtritis ya Bapak Ibu. Luar biasa, salam buat Nyi Roro Kidul di sana. Dan juga nanti ada kunjungan juga ke Ubelik. Nah, kebetulan kalau Ubelik itu persis di samping rumah saya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengira rumahnya Pak Munir itu sampai Ubelik sama Sapen itu kira-kira jaraknya berapa lama atau seberapa jauh. Itu di daerah Patuk, Bukit Patuk ataupun Piungan. Oh, Patuk. Baik, Pak Kabid yang kami hormati, Pak Ketua Rombongan Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu para sekolah serta guru rombongan dari Kalimantan Barat, Kabupaten atau Kota Sintang ya? Sintang. Kota Sintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Amin Juali, Pak Bidang Pembinaan SD Kota Sintang, Kalimantan Barat. Ini ketua rombongannya Pak Amin semuanya. Pak Febri Malik. Oh, Febri Malik. Yang pakai jaket atau sebelahnya? Oh, Yang pakai jaket. Betul, milih Pak Febri Malik ya, karena berbobot beliau ini. Harus berbobot ya. Ini yang 160 tadi tes. Oh sih bukan ya. Iya, yang kami hormati serta Bapak Ibu kepala sekolah dasar baik negeri maupun swasta, karena kami kalau melihat surat masuk ada yang swasta. Ibu, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pagi siang hari ini, hari Selasa 20 Januari kita bisa bertemu dalam keadaan baik. Tentunya nikmat ini berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Patut kita syukuri Bapak Ibu, kondisi Jogja, kondisi di Sapen sedang lumayan cerah, baik, karena beberapa hari yang lalu kondisi di daerah istimewa Yogyakarta memang dalam fase hujan. Salawat dan salam semua tetap terlimpah tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya dengan istiqomah melaksanakan kesunahan-kesunahan beliau, insya Allah nanti kita berikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, selain pandang tentang SD Muhammadiyah Sapen, kami ucapkan syukur rawuh. Terima kasih rawuhnya panjenengan semuanya di SD Muhammadiyah Sapen. Jadi inilah SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, Indonesia. Ini masih di Indonesia Bapak Ibu. Yang mungkin di Sintang sana kabarnya sangat heboh atau mungkin dalam bahasa media itu viral. Tapi kami yakin setelah sampai di sekolah, kita melihat bangunan, isi, ternyata ya sama dengan sekolah kami. Atau bahkan ini lebih bagus di Kalimantan Barat. Kami yakin daerah Bapak Ibu semuanya itu daerah yang kaya ya, super kaya bahkan. Di Jogja ini tuh tidak seluas di sana. Mungkin di Sintang, kabupaten itu kalau di Jogja ini sudah satu provinsi Bapak Ibu. Jadi Sapen, kami bersama Pak Agung Rahmanto, kepala sekolah, beliau ini kepala sekolah SD Muhammadiyah Sapen 1, kami kepala sekolah SD Muhammadiyah Sapen 2, bersama-sama ini bersepakat bahwasannya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi prioritas daripada nanti kita fokusnya adalah ke peningkatan kualitas infrastruktur. Kami mendapatkan SK sebagai kepala sekolah tahun 2022 di bulan Januari saat transisi kami dari COVID-19 ke arah
new normal bahasanya. Jadi Bapak Ibu masih ingat bagaimana anak-anak sebagian masih harus belajar di rumah atau daring, sebagian sudah belajar secara luring. Kami masuk di situ dan kami ngobrol dengan Pak Agung, itu sebagai senior kami yang sudah masuk periode yang kedua sebagai kepala sekolah. Beliau mendikau Pak Munir, kita memiliki modal sekian miliar. Menurut panjenengan kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan di sekolah untuk program jangka pendek mengatur sampai di ruangan itulah kami ngobrol dengan Pak Agung, kami sampaikan bahwa saya Pak, ternyata pandemi COVID sudah membuktikan kepada kita semua bahwasanya yang menyelamatkan SD ini, mungkin SD kita semuanya itu ternyata bukan infrastruktur. Karena saat 2020-2021 kami membeli meja kursi baru, mereknya Citos, yang waktu itu merupakan merek meja kursi yang lumayan lux dan terpakai. Tapi ternyata 2 tahun itu kosong, tidak terpakai. Dan alhamdulillah sebenarnya di masa pandemi itu kami tidak ada satupun dari tenaga pendidikan waktu dulu yang kita rumahkan atau kita cutikan di sana. Semua tetap aktivitas seperti biasa, termasuk hak beliau tetap kita lakukan. Dan yang mengamalkan itu semuanya bukan infrastruktur yang megah, bukan isian kelas yang mewah, bahkan juga bukan bangunan-bangunan bertingkat yang memang super duper bisa di-branding. Tapi ternyata guru yang inovatif yang bisa mengikuti perubahan zaman itulah yang menyelamatkan kelas pertama. Ya, saya matur dari Ibu kami bilang dengan itu, Pak, harus izin gunakan aset awal yang kita miliki itu untuk pemberdayaan kualitas guru dan penjaminan kehidupan guru. Dan kemudian beliau sepakat 5 para teman-teman yang ada di Sumatera Sapen, mulai di tahun 2022 kita jaminkan untuk jaminan kehidupan. Sehingga ini sama dengan Bapak Ibu yang ada di sini, kami ada di sekolah pun ketika sudah masa purna 58 ada pendidikan atau 60 tahun guru itu juga menikmati pensiun. Dan mulai sudah jalan ya nanti, tapi dimulai tahun 2023 kami sesuaikan pedoman pembelajaran teman-teman dengan PGPNS 2019. Karena sudah PGPNS tahun 2024 kali yang mengikuti. Tapi kalau yang biasanya menerima jadi ya biasanya jadi PGPNS itu pedoman gaji bagi disiplin. Kami menggunakan aturan negara untuk televisi. Sehingga mohon maaf, sebenarnya kami tidak melarang Bapak Ibu guru ataupun karyawan kami mendaftar P3K. Tapi itu bagi kami sekolah swasta, P3K itu seperti halnya itu kiamat satu. Ada yang betul. Apalagi keterima dan yang keterima banyak. Apalagi yang daftar dan diterima itu salah selain. Kalau itu kiamat besar. Karena untuk membentuk guru supaya memahami budaya sekolah. Budaya Sapen ini kan agak unik, ini berbeda dengan sekolah yang lain. Ini kami butuh waktu proses yang panjang. Sehingga dengan penghargaan sekolah kepada beliau-beliau pendidikan semuanya, kami sebenarnya memberikan ruang buat pendidikan semuanya silakan mendaftar. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya juga. Daftar, tapi daftarnya harus melalui paspor dengan mengambilkan surat pengunduran diri. Jadi harus membuat surat pengunduran diri. Walaupun belum tentu surat pengunduran diri kami tanda tangan, tapi wajib menyampaikan. Dan pengunduran diri kan mana yang bersangkutan kalau nanti kita tanda tangan berarti tidak berhak menerima pensiun atau pesangon karena beliau tidak diberhentikan. Itu menggantung. Jadi konsekuensinya harus tahu dan sebenarnya ada. Tapi lebih berat yang kedua daripada yang pertama kok. Jadi boleh mendaftar ASN, tapi nanti mengembalikan gaji yang selama ini. Jadi kalau saya masuk 2005 sampai sekarang ya hampir 20 tahun ya. Bisa dikatakan ya. Yang bisa 25. Tapi itu sudah menjadi kesepakatan besar yang kita tangani oleh Dewan maksud kami itu di atas partai integritas. Sebenarnya ini semuanya aktivitas ASN bukan hal yang juga kamu paham itu semuanya. Di mengabdi di sekolah swasta juga bukan hal yang guru juga selama sekolah swasta bisa mensejahterakan untuk menjamin hari tua. Kami pikir dimanapun kita berada, kita semuanya bisa berjuang di tempatnya masing-masing. Mungkin itu sekilas pandang kami dengan budaya yang memang ada di sekolah.
Selanjutnya kami mohonkan mungkin atur pangandikan prakata sambutan dari wakil dari rombongan untuk Pak Sarfit atau Pak Sarfit.